Halo semua, ketemu lagi di video ini tutorial mengenai aplikasi Microsoft Word yang secara khusus saya siapkan untuk teman-teman yang akan membuat karya tulis ilmiah. Ya, dan sama juga walaupun demikian tetap bisa disesuaikan untuk membuat dokumen yang lain. Baik, langsung saja untuk video kali ini kita akan membahas mengenai tabel. Ya, mengenai tabel karena beberapa penelitian biasanya menggunakan tabel dan umumnya juga di bab 3 untuk metode penelitian juga menyertakan tabel ya, tabel yang nantinya akan menjadi tabel penelitian kita. Oke, jadi di sini kita akan bahas mengenai tabel. Nanti untuk yang pertama ini akan kita coba membuat tabel langsung melalui Microsoft Word. Nanti yang berikutnya kita akan membuat tabel melalui Microsoft Excel. Karena kan beberapa juga perlu ini ya, perlu penghitungan data. Maka menurut saya lebih enak mengerjakan melalui Excel karena bisa langsung dihitung menggunakan beberapa rumus. Kemudian tabelnya di copy ke Microsoft Word. Oke, seperti itu. Baik, langsung saja ini saya mulai yang pertama membuat tabel langsung di Microsoft Word-nya. Oke, ini sudah saya siapkan dan dokumennya masih dokumen yang standar. Memang saya tidak melakukan pengaturan khusus ya. Semoga masih ingat di video yang pertama ada beberapa pengaturan yang harus diperhatikan pada saat akan menyiapkan sebuah dokumen. Kalau ini sebuah dokumen karya tulis ilmiah, ada beberapa hal, misalnya seperti ukuran kertas itu A4. Mungkin langsung kita praktekkan aja ya. Sekalian ukuran kertas A4 ya. Kalau misalnya ukuran kertasnya tidak tersedia di sini, bisa di custom lewat more paper size di sini. Nah, bisa diubah-ubah di sini. Oke, ukuran kertas A4, kemudian orientation portrait, kemudian spasi before after dipastikan 0, kemudian margin, nah marginnya 4433. 4433 itu ini ya, kemarin kebetulan sudah ya. Atau kalau misalnya belum ada di daftar ini, bisa di custom diganti 4 cm, 4 cm, 3 cm, 3 cm. Oke ya, atas 4, kiri 4, bawah 3, kanan 3. Oke, ini saya langsung pakai yang ini karena sudah ada. Kemudian font Times New Roman 12. Kemudian justify dan di sini 1,5. Ya, ini kemarin sambil mengingat kembali ya settingan yang harus kita perhatikan dan harus kita lakukan sebelum memulai sebuah dokumen supaya tidak mengubah tengah-tengah jalan. Baik, tabel kita bisa membuat lewat insert ya, kemudian sini ada menu table. Oke, nah kalau misalnya jumlah selnya itu kita sudah tahu mau berapa baris berapa kolom, hati-hati supaya tidak tertukar. Yang ke kanan ini adalah kolom ya, ini kolom. Jadi ini ada 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom dan seterusnya. Yang ke bawahnya adalah baris, 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris, 5 baris dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu mau berapa baris berapa kolom dan kebetulan bisa tersedia di sini, nah, tidak lebih dari 10 kolom 8 baris atau tidak lebih dari 8 baris 10 kolom, maka kita bisa pakai ini. Tapi kalau lebih, kita bisa pakai ini, insert table, ada di bawah sini ya, insert table. Nah, kita bisa memasukkan mau berapa kolom, mau berapa baris. Itu ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, menu table ada di insert, kemudian table. Nah, kalau misalnya jumlah baris dan kolomnya itu bisa mencukupi lewat sini, bisa lewat sini, sama saja. Tapi kalau tidak, kalau lebih dari 10 kali 8 bisa lewat insert table. Oke ya, dan di sini tinggal kita tentukan mau berapa kolom, mau berapa baris. Oke. Ini pengaturan tambahan walaupun tidak terlalu ini ya, tetapi efeknya adalah kalau kita pilih yang fix, maka nanti saya ambil contoh di sini, kolomnya akan lebar tabelnya akan satu layar. Dan karena di sini kebetulan dibuat auto gitu ya. Nanti akan untuk sejauh ini hasilnya akan sama dengan yang auto fit to window. Auto fit to window. Jadi akan menyesuaikan dengan lebar windownya. Ya, ini kalau saya oke. Nah, ya kan selebar window. Itu ya, selebar ini ya. Sesuai dengan lebarnya. Atau kalau tadi saya buat atau saya pilih yang
fix column width ya. Fix column width ini kita buat auto. Kalau auto sama seperti tadi, dia auto dengan otomatis sesuai dengan lebar windownya. Nah ya sama. Atau bisa juga kalau misalnya kita sudah bisa menentukan sendiri, di sini fix column width-nya kita bisa ganti-ganti nih. Nah gitu ya. Contoh aja misalnya saya buat 2 inci, contoh asal ya. Maka nanti masing-masing kolom, kita kan di sini punya 5 kolom nih misalnya, contoh asal ya. Contoh asal kita punya 5 kolom. Masing-masing kolom itu selebar 2 inci. Sehingga kalau ini saya oke, ini kelebaran kayaknya. Nah, itu ya. Lebih. Nah, ini kan ya hanya bisa 1 inci sedikit, lebih 1 incian gitu ya. Oke, kita akan coba buat yang lebih salah, insert link. Nah, kan buat yang lebih mencukupi. Jadi 5 anggaplah kita buat setengah aja ya, setengah inci. Nah gini ya, sehingga nanti masing-masing kolom itu akan ada di sini. Kolom ke-1, kolom ke-2, kolom ke-3, kolom ke-4, kolom ke-5, kurang lebih seperti itu. Nah itu ya. Oke ya, masing-masing lebarnya setengah inci, setengah, 1, 1,5, 2, 2,5 gitu ya. Kemudian atau juga kita bisa buat auto fit. Nah, auto fit to content. Jadi nanti dia akan menyesuaikan, akan otomatis melar sendiri atau menyempit sendiri tergantung panjang tulisan di dalam tabel atau tergantung lebarnya objek atau tulisan dalam tabel atau dalam kolom gitu ya. Karena ini kosong maka ya nggak ada tulisannya. Kalau saya beri tulisan contoh, nah dia akan melebar gitu ya. Auto fit to content. Oke, itu beberapa pengaturan. Silakan teman-teman bisa menyesuaikan. Di sini saya akan coba langsung membuat ada berapa ini di contoh saya 1, 2, ada 3 kolom ya, 3 kolom. Kemudian ke bawahnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Oke, 6 baris 3 kolom. Oke, ini saya oke. Nah, lalu di sini ada tulisannya kok di bawah. Nah, di sini logam mulia per gram. Di sini harga jual, di sini harga beli, misalnya seperti itu. Oke, ini 1, 2, 2,5, 3, 4. Lalu di sini harga jualnya 882 00 824 280 2736 3648. Yang di sini ini 88 428 1972 8 838 2456 003 2934 145 dan yang ini 3890 428. Oke, nah sekarang ini bisa kita sesuaikan ya lebarnya. Jadi salah satu caranya ya kita bisa manual di sini. Nah ini kalau kita perhatikan, kalau yang kita tarik itu garis bordernya, maka yang terjadi adalah kolom yang sebelah kiri bisa kedua kolom akan ya kayak rebutan gitu ya, rebutan luas daerah istilahnya gitu. Nah, yang sempit ada yang melebar. Itu kalau kita tarik yang di bagian garis akan berbeda. Ini saya undo. Nah, akan berbeda kalau yang saya tarik itu adalah batas yang ada pada ruler, yang ada pada penggaris. Ini ya, kalau dia sudah berubah kursornya menjadi panah kiri kanan, kemudian saya tarik saya geser, yang terjadi adalah gitu ya. Jadi yang berubah hanya lebar dari kolom yang ini, yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan lebarnya tetap nggak akan berubah. Itu kalau yang kita tarik adalah batas yang ada pada ruler. Tapi sekali lagi kalau kalau yang kita tarik border yang pada garisnya ini pada tabel, maka tadi itu istilah saya seperti rebutan gitu ya, rebutan luas daerah. Kalau yang sebelah kiri menyempit, maka yang sebelah kanan melebar. Kalau yang sebelah kiri melebar, yang sebelah kanan menyempit. Nah, kayak gini. Gitu ya.
Oke, itu kalau kita mau resize tabel. Oke ya, demikian pula yang sebelah sini sama saja, gitu ya, sama. Oke, terus kemudian di sini idenya, oh ya, lagi yang berikutnya, bagaimana kalau saya mau otomatis nggak perlu geser manual. Jadi idenya saya kepingin supaya yang kolom sebelah sini itu mepet ya, tadi ya, mepet cukup selebar isi tulisan, tidak, ini kan ada banyak space yang terbuang. Nah, maka caranya tinggal ini diklik 2 kali, bordernya diklik 2 kali. Nah, akan menyesuaikan dengan lebar kontennya. Demikian pula yang sebelah sini juga sama, saya klik 2 kali. Nah, coba kalau saya undo, kalau yang saya klik adalah yang atas, klik 2 kali ya, klik 2 kali. Oh, beda ya, tidak bisa. Itu. Jadi yang ini dia akan memunculkan pengaturan tabelnya nanti. Jadi hati-hati, berbeda kalau mau auto resize untuk lebar kolom, itu yang di double klik adalah garis yang ada pada tabelnya. Nah, gitu. Demikian pula yang ini, demikian pula yang ini misalnya. Nah, semacam itu. Oke ya, baik. Tapi kadang-kadang juga kalau terlalu dempet jelek, maka silakan disesuaikan. Kalau memang mau dibuat dempet ya seperti ini caranya. Atau kalau misalnya mau dibuat sedikit lebih lebar supaya nggak terlalu dempet, maka ya silakan diberi jarak, gitu ya. Dan tadi ya, supaya dia otomatis dia nggak ganggu. Kalau ini kan, kalau ini saya tarik, nah ini kebetulan karena dia ini ya sudah mepet ya, sudah mepet. Tapi kalau misalnya masih ada space, nah bisa lewat sini. Jadi tidak akan mengganggu kolom yang lain. Nah, gitu. Oke, itu kemudian di sini untuk judulnya ini bisa kita buat rata tengah seperti biasa. Ini ya, ada di sini. Atau pada saat kita sedang mengutak-atik tabel, pasti akan muncul 2 tab atau 2 menu tambahan, table design dan layout. Ketika table design ya berkaitan dengan desain, ada warna, border dan sebagainya. Ini masuk border ya kan, ada warna background gitu ya, warna border gitu, ada, bisa kita atur jenis bordernya mau seperti apa, ada yang garis 2, ada yang ini ya garis 2, garis 1 dan seterusnya. Atau layout lebih ke posisi dari teksnya. Contoh nih, nah ini, jadi kita sekarang di tabel bisa menentukan alignment tidak hanya secara horizontal tapi vertikal gitu ya. Jadi ini posisi teks ada di kiri atas, ini tengah atas, ini kanan atas. Yang ini bagian tengah, kiri tengah, tengah-tengah, kanan tengah. Ini bagian bawah, kiri bawah, tengah bawah, kanan bawah. Ya. Kemudian kalau kita mau insert ya, mau menyisipkan kolom, mau menyisipkan baris, bisa lewat sini. Contoh nih misalnya di sini. Kemudian insert left. Jadi artinya saya taruh kursor di sini, akan disisipkan 1 kolom di sebelah kiri. Ya, ini dari sini kita coba. Nah, kayak gitu. Atau bisa juga ini saya klik kanan, saya klik ini bisa di sini di tanda plus ini ya juga. Jadi kalau kursor saya arahkan ke sela-sela bordernya, ada di sini bisa muncul juga. Oke. Terus bisa juga tadi ini di blok semua 1 kolom gini. Nah, terus ini bisa muncul insert, atau setelah saya blok saya klik kanan juga sama, ada muncul insert. Gitu ya. Banyak sekali cara. Jadi sekali lagi untuk menyisipkan kolom bisa lewat ini menu layout, udah pasti muncul di sini pilihannya, atau bisa lewat ini muncul tanda plus-plusnya di masing-masing border, mau disisipkan di sebelah mana, atau di blok dulu, terserah mau kolomnya yang di blok atau baris yang di blok, kemudian klik kanan insert. Nah, gitu ya, bisa seperti itu. Oke, berikutnya sekarang kita ingin bagaimana kalau, nah karena ada beberapa ketentuan juga. Oh sebentar, jadi lupa, belum ditengahkan. Nah ini ya, saya tengahkan tengah-tengah. Oke, ini juga, oh ini kita buat tengah dulu semua, kita buat tengah dulu di contohnya. Oke ya. Nah berikutnya ini kalau dicontoh ada judulnya dulu. Bentar ya, saya ngikuti contoh di sini. Di sini ada tulisan table, kok berubah fontnya? Times Roman 12, justify 1,5. Dia berubah. Salah. Ini maksudnya. Nah,
Oh iya, jadi ini beda ya, hati-hati pada saat kalau saya mau menengahkan, kalau saya klik tabelnya, nah ini ada tanda di pojok ini, tanda plus, saya klik kemudian saya center, maka yang ke tengah itu adalah tabelnya, seluruh tabel. Nah itu tabel utuh, oke ya. Tapi ini saya undo. Kalau kemudian saya blok dulu, nah gini saya blok seperti ini, kemudian saya tengahkan, maka yang ke tengah itu adalah isinya. Nah itu ya, hati-hati beda. Jadi kalau mau menengahkan tabel ini diklik, tapi kalau mau menengahkan isinya ya udah isinya yang di blok atau yang diseleksi. Oke. Oke, ini sudah tengah isinya. Oh tadi ini belum. Tabel 1, kemudian di sini harga emas dalam rupiah. Yang ini ada bold, ini di bold, ini italic. Oke. Terus di sini ada sumbernya, kurs dollar.web.id tahun 2022. Kemudian ini ya di pinggir sebelah sini, cuma ini kalau langsung saya buat rata kanan, nah melebihi. Supaya dia pers ada di sini bagaimana? Ya banyak cara, kita bisa pakai ini, bisa saya ganti right tab, salah, right tab. Nah gini ya, right tab, kemudian saya taruh di sini, di ujung sini, ujung tabel, udah sini, saya klik, saya tab. Nah itu bisa. Baik, itu saya hapus. Oke. Sekarang, nah tadi ada beberapa ketentuan dalam tabel, dalam tabel di kata tulis ilmiah itu untuk garis-garis yang vertikal itu tidak ada. Ya, jadi garis-garis vertikal ini sama ini nggak ada. Kemudian juga garis-garis yang antar ini, garis horizontal yang antar isi juga tidak ada. Jadi hanya tersisa garis horizontal yang atas, garis horizontal yang nomor 2 ini, kemudian sama garis yang paling bawah sendiri. Gitu. Nah, caranya bagaimana? Banyak sekali caranya. Ada beberapa maksudnya. Yang pertama tadi ya, kita kembali ke tabel, kemudian ada table design, ya table design. Nah, kita bisa hapus nanti pakai ini. Oke, contoh nih. Kalau saya blok semuanya, nah gini ya, saya blok semua atau pakai ini juga bisa, sama saja. Kemudian pilih border. Nah, kalau dicermati di sini bottom border dia nyala. Ya, ini nggak saya sorot ya. Dia aktif ya, seperti abu-abu. Jadi dia aktif, dia nyala. Yang nyala adalah bottom border, kemudian top border, left border, right border, semua border, outside tuh ini kotak luar, ini kotak paling luar. Kemudian inside itu yang ya hanya batas-batasnya aja. Nah, inside vertikal, inside horizontal, semuanya nyala. Gitu ya. Nah, kalau kita matikan, contoh nih, saya matikan yang bottom border. Nah, itu ya, ini belum saya klik, hanya muncul previewnya. Artinya kan dari keseluruhan saya seleksi, dari keseluruhan tabel yang saya seleksi, bottom tuh yang mana? Ya, bottom yang bawah ini kalau gitu. Jadi kalau ini saya nonaktifkan, nah nanti yang bagian bawah akan hilang. Top, nah yang bagian atas akan hilang. Left, yang sebelah kiri, right sebelah kanan. Kalau all border, nah hilang semua. All border semuanya akan kita on-off-kan, kita off-kan gitu ya. Outside hanya yang bagian luar, inside yang bagian dalam saja. Ini horizontal yang pembatas tengah-tengah, dan ini vertikal yang di dalam, dia di dalam. Maka ini yang ingin kita lakukan. Jadi tadi kita idenya adalah mau menghilangkan garis-garis vertikalnya. Jadi nanti pakai ini bisa, atau bisa juga menggunakan, nah ini no border, ya kita pilih no border. Kemudian, nah ini kita siap kayak mau melukis, maka di sini kita akan yang mau kita hilangkan yang mana, yang mau kita beri no border atau yang mau kita jadikan no border, artinya bordernya mau kita hilangi, itu adalah yang ini misalnya. Udah tinggal kita kayak lukis gitu ya, tinggal diikuti garisnya. Tuh, ini juga sama. Nah gitu ya. Kalau kok ada titik-titiknya nggak masalah, dia nggak akan muncul nanti. Oke, semacam kalau sudah bisa tekan escape. Nah itu ya, itu kalau mau lewat yang desain kemudian pilih ini. Atau bisa juga ini saya undo ya, saya undo. Nah
pakai yang tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Pilih border. Nah ini kita blok dulu semua. Kemudian border yang tengah-tengah, yang insert vertikal. Nah ini ya kita hapus. Oke, sudah hilang. Terus kemudian border yang sebelah kiri sendiri, left, hilang. Kemudian yang sebelah kanan sendiri juga hilang. Itu juga bisa. Oke. Kemudian untuk menghilangkan yang tengah juga sama caranya. Ini kita blok. Karena kan yang baris kedua ini masih ada, baris yang terakhir masih ada, tengah-tengahnya itu hilang. Oke, maka tinggal kita pilih ini lagi, kemudian yang horizontal yang nah ini udah jadi ya. Jadi ada beberapa ketentuan untuk pembuatan tabel atau pembuatan tabel tuh yang harus dibuat seperti ini. Hanya ada garis pertama, garis kedua, kemudian garis yang terakhir, vertikalnya tidak ada itu. Oke ya, ini caranya seperti tadi, ada beberapa ya, walaupun ada cara lain silakan teman-teman juga bisa menyesuaikan kalau emang sudah mengetahui caranya, silakan. Ada juga yang menggunakan ini di desain kemudian pakai ini gitu ya, tapi sama di sini ada mana ya, modify table style. Nah ini sama juga prinsipnya. Di sini ada previewnya ya, ini previewnya. Kemudian mau mana yang mau dihilangkan, bisa lewat sini. Nah misalnya nih mau saya no border, maka hilang semua. Kemudian mau saya kasih yang atas sendiri, top, kemudian yang bottom. Nah kemudian di sini tinggal kita kasih kalau yang tengah, udah bisa ya, tengah yang ini pasti kena semua gitu ya. Maka nanti tinggal kita bisa ini pilih yang di sini whole table. Nah kalau whole table maka di sini tadi kita yang horizontal kita hapus dulu. Kemudian apply-nya kita pilih yang khusus untuk header row, baris yang paling atas ya, header row. Oke, kemudian kita kasih yang bottom, karena kan logikanya header tuh yang ini. Nah ini satu baris semua ini adalah header. Maka kalau saya mau kasih garis yang nomor 2 itu adalah bagian bottomnya, bottom dari header row gitu. Oke, maka di sini kita pilih yang bottom. Kok header row bottom, nah gitu ya, header row yang bottom. Oke, kemudian saya oke, sama aja hasilnya gitu ya. Oke ya, itu beberapa cara untuk membuat tabel. Kemudian bagaimana mau menyesuaikan mengenai border, apakah bordernya harus muncul ataukah tidak, seperti tadi itu caranya ya. Ini tinggal tadi ya, ada beberapa cara. Kalau saya biasanya menggunakan yang ini lewat table design, kemudian tinggal ditentukan bordernya. Nah di blok dulu ya, di blok dulu tabelnya, kemudian tentukan border mana yang ingin aktif, mana yang ingin dinonaktifkan gitu. Oke, saya kira itu. Kemudian berikutnya lagi, bagaimana sekarang kalau kita mau apa ini sebentar, apa ya, mau menyusun supaya judulnya ini, nah judulnya ini dia vertikal, ini kan horizontal nih. Jadi kalau seperti ini sedikit terkesan membuang space gitu ya, seakan-akan judulnya aja yang panjang, tapi padahal isi datanya hanya segini, hanya apa ya, sedikit gitu ya. Maka cukup banyak space yang terbuang. Oke, maka di sini saya akan buat di halaman yang baru. Nah di sini saya akan buat coba satu tabel lagi, insert kemudian tabel. Saya buat beberapa aja ya, misalnya di sini. Oh ya, ini apa, settingannya masih ini ya, settingannya masih terpengaruh settingan yang awal tadi. Oke, nggak apa-apa. Ini saya mau buat beberapa saja, beberapa kolom, kemudian beberapa kolom, saya buat 4 kolom, kemudian ada satu. Nah gini aja. Oke, ini tabelnya saya munculin dulu semua ya, supaya tidak bingung nanti. Oh ini tadi kena yang di sini. Nah, ini modify. Oke, di sini saya apply semua. Oke. Nah gitu ya. Oke, nah sekarang di sini contoh misalnya, saya tambah lagi di sini, insert lagi, right, 1 2 3, satu lagi, right lagi. Nah oke.
Maka di sini saya sudah punya satu, ini saya merge ya. Nah, sambil ini ada beberapa fungsi untuk saya kenalkan, mungkin bagi yang belum tahu ini bisa untuk merge, jadi mau menggabungkan sel. Ini merge, nah ini merge. Ini juga saya merge. Ini merge. Ini juga saya merge. Nah, terus kemudian misalnya nih di sini nilai pengetahuan, nilai keterampilan gitu ya. Nilai pengetahuan, nilai keterampilan, nilai pengetahuan, nilai keterampilan misalnya. Misalnya di sini nilai-nilainya gitu ya. Ini harusnya kurang satu lagi nih. Left. Di sini saya merge. Nah, di sini isinya adalah nama murid misalnya, contoh asal aja ya. Nah, ini juga tadi sekaligus sekalian kita mau coba supaya dia rata di bener-bener di tengah. Nah, maka dia bisa pakai ini tadi. Nah, gitu ya. Kalau hanya yang atas, tengah memang secara horizontal tapi dia ada di atas. Ini tengah memang tapi dia ada di bawah. Supaya bener-bener tengah, ini tengah-tengah. Gitu ya. Oke, mungkin kita akan buat semua kayak gitu. Nah, kemudian oh ini kebabas. Nah, ini ya, ini maksudnya hanya cuma sampai 2 baris saja. Maka ini mau kita split. Nah, ini mau kita split. Kolomnya 1 ya, kolomnya 1. Barisnya ada 2. Barisnya ada 2. Oke. Oops. Oh, nggak bisa, harus karena dia ganjil, dia harus 3 tetap. Apa tadi bisa kita merge lagi. Kolomnya 1, barisnya 3. Nah, gitu ya. Lalu di sini yang kita merge adalah ini sampai sini. Merge lagi. Oke. Nama murid pertama, nilainya pengetahuan berapa, keterampilan berapa, dan seterusnya. Nah, ini mau kita buat supaya bentar, ini kita kecilin dulu ya, kita kecilin segini misalnya, ini segini. Oke, ini juga sama, ini juga sama. Oke, nah sekarang ini kan idenya nama mapel nih, idenya adalah nama mapel. Kalau hanya segini kan nggak cukup, ya kan? Kita coba misalnya pendidikan agama. Nah, sama aja dia akan makan tempat. Kemudian di sini misalnya yang agak panjang ya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, tuh panjang sekali. Di sini misalnya bahasa Indonesia. Nah, maka ini bisa kita buat supaya dia vertikal gitu ya. Maka caranya, nah ini ada text direction, sama ya, pokoknya ini adalah pengaturan di tabel. Maka silakan kursornya ditempatkan dalam tabel, maka akan muncul 2 menu tambahan, table design dan layout. Ya, ini kita di bagian layout. Maka di sini bisa kita blok tulisan mana yang mau kita atur, alignment vertikalnya, text directionnya kita pilih ini, text direction. Nah, itu seperti itu. Nah, tinggal kita mau tentukan mau menghadap ke mana. Nah, ini menghadap ke kiri, ini menghadap ke kanan. Baik, kita coba yang ini, yang paling umum, yang lebih umum. Kemudian ini tinggal kita turunkan. Nah, seperti itu. Memang ini ya akan memakan ke bawah, tapi nanti ke sampingnya bisa cukup. Karena kan biasanya kan ini mapel kan ada banyak nih, biasa kalau di mata pelajaran mapel ada banyak. Kalau ini dibiarkan horizontal normal, ke samping pasti akan memakan tempat banyak dan bisa nggak cukup. Ya, tapi dengan cara seperti ini bisa menjadi cukup gitu ya. Bisa lebih cukup, ya bisa lebih cukup. Nah, karena ini kan ada 2 kotak, maka ini bisa kita sempitkan. Jadi paling tidak dia 2 baris. Nah, 2 baris masih bisa. Nah, kayak gini. Kemudian ini space-nya tinggal kita atur ya, ini sebenarnya before after-nya. Oh, bukan. Oh, ininya tadi kan 1,5 ya. Nah, 1,5. Oke, maka ini bisa kita buat 1. Nah, jadi supaya kelihatan. Ya, tinggal disesuaikan aja pokoknya. Oke. Udah, tinggal kita isi misalnya di sini siapa? Billy. Nilai pengetahuan agama berapa? Keterampilan agama berapa? Pengetahuan Pancasila PPKN berapa? Keterampilan PPKN berapa? Pengetahuan bahasa Indonesia berapa, keterampilan bahasa Indonesia berapa. Ya, jadi sekali lagi ini caranya bagaimana lewat table layout, kemudian ini ada text direction. Tinggal kita klik, kemudian dia akan berubah-ubah horizontal atau vertikal ngadap ke kiri atau vertikal ngadap ke kanan.
tinggal disesuaikan aja. Oke, itu kemudian tadi juga termasuk merge ya, sekaligus ada merge-nya. Kemudian satu lagi tadi yang saya katakan, bagaimana kalau membuat tabel lewat Excel. Oke, di sini saya buat di halaman baru lagi, dan di sini saya sudah siapkan Excel-nya. Oke. Sekarang saya akan membuat sebuah data. Lewat sini ya, nanti ada rumus, tapi rumus sederhana karena memang di sini kita fokusnya bukan pada Excel-nya, tapi pada Word-nya. Maka di sini akan saya buat sedikit singkat. Jadi di sini pertama saya beri jarak di sini aja. Ini jumlah kelas ya, jumlah murid tiap kelas berdasarkan jenis kelamin. Jadi di sini ada jenis kelamin, kolom jenis kelamin, kemudian di sini ada kolom kelas. Kemudian kolom kelas ini nanti ada kelas 10, 11 dan 12 gitu ya. Ada kelas 10. Kelas 10-nya ada MIPA dan IPS gitu ya. Maka nanti kelas 11-nya, ini kelas 11. Ini kan punya kelas 10 semua nih. Punya kelas 10 semua. Makanya adalah kelas 11 IPA IPS, ini kelas 12 IPA IPS. Oke, maka di sini tinggal saya copy aja. IPA IPS. Di sini adalah kelas 11. Di sini kelas 12. Sudah, tinggal kita merge ya. Kalau di Excel ini merge, tinggal di blok, kemudian ini ya, tinggal di merge dan juga blok, kemudian ini merge dan juga di blok, ini merge. Kemudian ini kelas dari sini sampai sini. Nah, gitu ya. Ini kelamin, ini tinggal kita merge juga, tapi yang kita merge yang ini. Nah, kayak gitu. Blok di bawah nggak apa-apa, bisa kita atur nanti. Caranya ini kalau mau semua ya langsung diklik di ujung sini, kemudian supaya dia tengah secara vertikal. Nah, ini gitu. Oke, lalu di sini ada laki-laki, di sini perempuan. Di sini nanti ada total per jurusan, total per kelas, kemudian ada grand total atau total seluruhnya gitu ya. Maksudnya seperti itu. Oke, ini saya perlebar, mirip seperti Word ya. Kalau di sini saya double klik, nah maka dia akan otomatis resize sesuai dengan lebar lebar maksimal di isi tabelnya. Oke, ini saya blok dulu, kemudian saya center. Nah, ini saya center baik secara vertikal maupun horizontal. Ya, di blok dulu kemudian di klik. Oke, terus di sini saya buat bordernya, ini ada border. Nah, kayak gitu. Lalu di sini saya bold misalnya, ini bisa saya bold, kemudian yang ini yang total juga saya bold, kemudian italic misalnya seperti itu. Oke, di sini ada 63, ini 50, 60, 44, 37, 62. Lalu yang ini ada 48, 33, 49, 33, 52. Nah, total per jurusan, maka di sini tinggal kita sum sama dengan sum ini. Udah, kita tarik ke samping. Nah, kan ke copy semua. Kemudian total per kelas ini dua jurusan ya, makanya saya merge. Ini juga saya merge. Yang grand total di semuanya ke sini. Nah, total per kelas ini sama dengan sum ini. Ya kan, IPA IPS untuk kelas 10. Oke, maka ini juga sama, saya tarik ke sini. Ini totalnya dari IPA IPS kelas 11. Ini IPA IPS kelas 12. Yang ini total dari semuanya. Sum. Oke, misalnya seperti ini. Nah, caranya bagaimana untuk mengcopy ya? Tinggal kita blok yang mau di copy yang mana, ini misalnya yang di copy ya, Ctrl C, kemudian kembali ke Microsoft Word. Udah, tinggal paste, Ctrl V, jadi sudah. Ini ya, tinggal ya tadi bisa kita atur secara manual lewat Microsoft Word. Oh, ini misalnya kurang lebar, ya udah tinggal ini dilebarin. Tapi ini sudah mentok ya. Oh, ini masih ada. Ini misalnya mau saya lebarin, saya geser ke sini. Nah, kayak gitu. Ya, ini masih mencukupi. Oke. Kemudian beda lagi, tadi kan sudah saya copy ya, Kalau misalnya saya paste tapi dengan paste yang lain,
Ini kan page yang ini tadi. Nah, kalau saya menggunakan page misalnya nih yang ini, nah maka dia akan berubah jadi gambar, picture nanti ya, berupa picture. Nah, sehingga di sini kalau udah nggak bisa diedit ya, nggak bisa diedit. Ini saya klik 2 kali nggak bisa, tapi bisa diinikan, nah ini disesuaikan. Ya, tapi nggak bisa diedit, nggak bisa diedit. Oke, kalau yang tadi bisa, yang tadi masih bisa. Nah, yang keliru nggak bisa diganti. Tapi jelas rumusnya sudah nggak bisa. Jadi sudah jadi value, sudah jadi apa ya, teks yang nggak bisa diubah, apa, teks yang ya permanen, maksudnya sudah bukan rumus lagi, teks biasa. Jadi kalau mau ganti ya ganti manual gitu ya. Oke, terus misalnya tadi fontnya ini kok berubah, nah tinggal di blok kemudian Times New Roman 12 dan seterusnya. Atau misalnya bisa juga, ini saya undo barusan, saya pilih ini, kemudian ini ada pilihan keep source formatting, jadi ikut format asal, makanya dia fontnya berubah ya. Atau di sini use destination style, nah ini ikut formatnya wordnya ini. Nah, kita bisa pakai ini juga. Itu udah tinggal disesuaikan aja di sini. Misalnya ini berubah semua ini. Ini saya blok, ini saya center. Terus kemudian ini ya, ini perlu kita perlebar nih. Nah, gitu. Kemudian ini sama, ini saya blok semua di sini, kemudian di layout. Nah, saya pilih supaya dia vertikalnya juga ikut ke tengah. Nah, kayak gitu. Gitu. Kalau ini mau dibuat supaya tadi vertikal ke atas, apa, text direction, ya udah tinggal ini diklik di sini, kemudian text direction. Nah, kayak gitu. Tapi kan masih cukup ya. Jadi nggak perlu kepencet. Nah, jadi nggak perlu. Oke ya, jadi itu bagaimana kita membuat tabel untuk di Microsoft Word gitu. Lupa kalau mau membuat warna-warna bagaimana, tadi ada di desain ya, desain, kemudian nah ini ada shading. Jadi contoh nih misalnya bagian kelas ini mau diwarna, nah kayak gitu ya contohnya, tinggal sesuaikan aja. Jadi bagian mana itu silakan di blok, misalnya ini atau sini misalnya ya, atau semuanya dan misalnya ya. Nah kayak gini misalnya, nah ini, nah, udah tinggal dipilih shading, kemudian udah warna apa ya, tergantung mau yang sebelah mana. Yang ini aja ya, oke, sebelah sini kita blok terus, nah gitu ya. Oke, terus tadi jadi kalau kita recap mulai dari awal, membuat tabel tadi bisa lewat insert, kemudian ya insert, kemudian table, kemudian bisa lewat sini, bisa lewat insert table gitu ya. Jadi mau pakai cara yang mana silakan, bebas. Terus kemudian tadi kalau sudah muncul tabelnya, bisa diatur, misalnya mau di merge tadi ya, ini saya pakai yang bawah aja yang lebih kompleks. Nah ini ya, bisa di merge di layout. Jadi pada saat kita sudah membuat tabel, kita klik tabelnya akan muncul tabel design dan layout. Banyak sekali pengaturan, bisa insert, bisa split, bisa merge, kemudian bisa mengatur alignmentnya di atas, tengah, bawah, baik vertikal maupun horizontal, kemudian text direction gitu ya. Kemudian ada satu lagi nih, repeat header loh, ada satu lagi. Kemudian tadi mau menghilangkan border lewat table design. Nah ini ya, border tinggal ditentukan mana yang mau di on kan, mana yang mau di off kan. Oke, tadi terakhir mengenai ini repeat header row. Jadi ini akan terpakai kalau kalian tabelnya itu berhalaman-halaman. Jadi misalnya ini tabel kuesioner ya, yang sangat panjang sekali datanya. Maka kalau misalnya di sini belum habis atau masih ada lanjutannya, kan masuk ke halaman kedua. Nah itu bagaimana caranya supaya kolomnya itu berulang, jadi kolom tabelnya berulang di halaman-halaman berikutnya gitu ya. Maka misalnya nih yang ini saya buat asal aja ya, ini saya copy paste saja supaya cepet. Nah ini saya paste. Nah gini ya, ini kan sambungan nih, jadi tabel ini, nah nih sambung sampai sini. Tapi di halaman yang kedua judul kolomnya sudah nggak ada, headernya sudah nggak ada. Jadi kadang-kadang kalau kita mau membaca bingung, ini kolom apa ya, ini kolom apa ya, ini kolom yang apa ya. Nah gitu ya. Maka caranya bisa kita gunakan tadi fitur repeat header row. Caranya adalah ini kita klik dulu di layout, ini kita klik
repeat header rows. Nah, kita pencet, maka nanti ini akan muncul ya, berulang. Ini kan tapi nggak bisa diseleksi itu ya. Oke, jadi saya ulangi, saya undo lagi, nah dia sudah balik ya, headernya hilang. Maka di sini tinggal kita tentukan aja, bisa kita blok. Jadi kalau misalnya ini kita blok ini juga bisa. Tadi kan kebetulan dia kursor ada di sini ya, maka akan 3 baris nih. Sekarang kalau coba kita akan cek gimana kalau kursor ada di sini, kelas, kemudian saya klik repeat header row. Nah, masih sama karena dia kelas ini masih bagian dari ini jenis kelamin kan. Dia kan bagian jenis kelamin, jadi kan nggak mungkin jenis kelaminnya cuma muncul sepertiga. Nah, ya, tapi karena dia masih satu kesatuan, maka tetap muncul semua. Gitu ya. Jadi pokoknya letakkan aja kursor di area header, bebas dimanapun, pokoknya di area header, area header, kemudian tadi pilih repeat header row. Oke, kalau saya klik ya akan off lagi. Nah, ya, kalau saya klik lagi, nah akan beda tadi ya. Kalau misalnya ini saya letakkan kursor di sini, nah ini ya, letakkan di sini, kemudian nah dia nggak muncul gitu ya. Oke, baik, itu saya kira caranya ya. Ini juga terpakai ya, hampir kelupaan. Jadi kalau tabelnya panjang, data cukup banyak, sehingga tidak perlu repot-repot manual mengetik headernya, tidak perlu. Lewat ini juga bisa repeat header row, sangat memungkinkan dan jelas sangat membantu, tidak merepotkan. Oke ya, itu mengenai pembuatan tabel. Semoga bisa membantu dan semoga nggak ada yang terlewat, sehingga bisa memperlancar di pengerjaan karya tulis ilmiah ya, atau dokumen apapun yang sedang teman-teman siapkan. Oke, sekian, sampai ketemu di video berikutnya. See you.